SEO. Oke. SEO itu apa sih? SEO itu kalau singkatannya ya, itu adalah Search Engine Optimization atau Optimation. Jadi intinya adalah kita memanfaatkan search engine untuk membuat konten kita atau apapun yang kita promosikan itu dilihat oleh orang lain, dilihat oleh orang yang searching itu. Jadi kita memaksimalkan, kita mengoptimalkan sebuah mesin pencari atau search engine. Nah, mesin pencari atau search engine ini ada di mana? Ada di banyak sekali tempat. Contohnya, misalnya di Instagram. Kalau kalian lihat di Instagram itu kan ada search ya, ada tombol atau icon search. Nah, kita bisa ngetikkan sesuatu, misal kita nyari akun, atau kita nyari hashtag, atau kita nyari musik, atau kita nyari apa. Kita bisa ngetikkan sesuatu di Instagram. Di TikTok juga kayak gitu. Kita mau nyari video apa, kita tinggal ngetikkan di kolom pencarian TikTok, kita nyari sesuatu. Di YouTube juga kayak gitu. Kita nyari video apa, kita ketikkan di YouTube. Nah, di marketplace buat teman-teman yang jualan di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, semua marketplace ada kolom pencarian. Nah, di Google juga ada kolom pencarian. Ya Google karena mesin pencari ya kita nyari sesuatu di Google. Nah, setelah kita enter, setelah kita search, nah kita akan menemukan hasil. Nah, Search Engine Optimization adalah bagaimana kita memaksimalkan search engine itu untuk membuat konten kita atau apa yang kita promosikan, baik itu jualan, video kita, foto kita, artikel kita, website kita, apapun yang kita ingin promosikan itu naik ke urutan nomor 1 sehingga orang lebih mudah ngeklik. Nah, itulah search engine optimization. Nah, search engine optimization ini bisa dibawa atau digunakan untuk banyak hal, banyak kebutuhan. Tapi karena di sini aku fokusnya ke bisnis online, ya kita akan coba bahas gimana search engine optimization atau SEO ini berguna untuk bisnis online. Kita pelajari dulu di mana sebenarnya target market kita. Seperti yang sudah aku jelaskan di beberapa video sebelumnya, kalau pengen bisnis itu yang pertama kita harus tahu target marketnya dulu kan. Nah, target market kita ini kita harus tahu mereka itu nongkrongnya di mana. Kalau di offline-nya itu nongkrongnya di warung kah atau di mana kah. Nah, ini kalau di online itu mereka sering aktivitas di mana? Apakah di Twitter? Apakah di Instagram? Apakah di TikTok? Jadi misalnya target market kita adalah target marketku adalah karyawan kantor umur 25 sampai 30. Nah, dengan yang hobi naik gunung katakanlah. Nah, mereka itu nongkrongnya seringnya itu di mana? Apakah di Instagram? Apakah di TikTok? Apakah di YouTube? Apakah di Google? Apakah mereka langsung nyari di marketplace, di Shopee, Tokopedia? Nah, mana mereka itu sering nongkrongnya? Kita harus cari tahu dulu. Nah, setelah kita menemukan, misalnya mereka itu seringnya nongkrongnya di Instagram, katakanlah sebagai contoh, mereka nongkrong di Instagram. Nah, kita harus memanfaatkan search engine di Instagram karena ya mungkin kita nggak punya follower. Kalau kita punya follower kan gampang, kan bisa dipromosikan di beranda, di story, gampang. Tapi kalau kita nggak punya follower, nah kita memanfaatkan search engine optimization. Jadi kebiasaan orang di Instagram itu mereka target market kita ya terutama itu mereka ngetik apa sih di Instagram, di kolom pencariannya apakah hashtag. Nah, hashtag apa yang mereka ketikkan? Misalnya hashtag naik gunung katakanlah, atau mereka nyari misalnya sesuatu atau informasi tentang naik gunung. Nah, katakanlah. Nah, kita harus bikin konten-konten yang relevan dengan apa yang mereka cari. Misalnya katakanlah kita nyari misalnya target market kita adalah orang yang sering nyari tips naik gunung bagi pemula. Nah, misalnya tips naik gunung bagi pemula karena mungkin karyawan sibuk di kantor tapi hobi naik gunung dan mungkin baru pertama kali naik gunung. Nah, sehingga mereka nyari hashtag tips naik gunung pemula. Nah, berarti kita bikin konten-konten seputar itu. Kita gunakan hashtag tips naik gunung pemula, katakanlah kayak gitu. Atau kita riset dulu hashtagnya. Di Instagram hashtag yang paling banyak dicari itu apa untuk kategori naik gunung untuk pemula. Nah, kayak gitu. Nah, setelah itu kita cari keyword yang kira-kira berhubungan dengan naik gunung pemula itu seperti apa. Nah, kita jadikan keyword itu ke caption. Nah, dari caption kita juga harus masukkan di gambarnya atau videonya misalnya. Nah, kayak gitu.
Itulah cara kita untuk mengoptimalkan search engine sehingga pada waktu orang nyari, misalnya orang nyari kan biasanya kan di situ kan ada rekomendasi ya, kalau di Instagram ya ada rekomendasinya sebelum kita nyari. Nah, kita itu muncul di rekomendasinya. Ya gitu. Postingan kita itu muncul. Sehingga kita bisa diklik kalau konten kita menarik ya. Kita bisa diklik kemudian kita bisa di-follow. Kayak gitu. Jadi kita memanfaatkan search engine itu untuk jualan. Ini kasusnya jualan online. Kayak gitu. Nah, kesalahan dari banyak sekali teman-teman penjual adalah waktu mereka memanfaatkan search engine itu langsung ditembak produk, ya langsung ditembak produk. Padahal kita harus tahu lokasinya, kita harus tahu tempatnya. Dan misal kita fokuskan search engine di Instagram. Instagram itu kan sosial media, bukan tempat jualan. Ya jadi jangan posting produk dulu, posting apa yang target market kita apa yang menarik bagi target market kita. Misalnya yang tadi naik gunung, tips naik gunung, ya posting tips naik gunung dulu. Even kamu katakanlah jualan tas gunung, kamu jualan peralatan naik gunung, tapi jangan langsung share jualan kalian. Oh ini ada peralatan naik gunung, jangan, nggak kayak gitu. Kalian harus tips naik gunung, kemudian apa yang perlu diperhatikan kalau naik gunung, atau kalian share video-video lucu atau meme-meme lucu tentang naik gunung kayak gitu, sehingga intinya adalah membuat mereka tertarik dulu ke kalian. Nah, semakin banyak mereka interaction atau interaksi dengan kalian, jadi impression kalian besar kayak gitu. Apa ya? Ya impression ya kalau nggak salah ya, kayak gitu. Kalian itu besar, maka Instagram akan mempromosikan video kalian atau konten kalian lah ke semakin banyak orang kayak gitu, atau khususnya ke dia kayak gitu. Jadi itulah gimana caranya kita memanfaatkan search engine. Jadi dari search engine itu kita manfaatkan agar orang itu tujuannya search engine pertama kali itu agar orang itu mau ngeklik atau mengunjungi produk kita atau konten kita, ya gitu. Tujuannya adalah biar orang itu mau ngeklik produk kita atau konten kita, gitu. Biar orang itu melihat, oh ternyata ada kita loh, oh ternyata konten kita seperti ini loh, oh ternyata produk kita seperti ini loh, ya gitu. Dan tahu tempat ya, kalau di sosial media ya share-nya yang pokoknya yang berhubungan dengan sosial media untuk bersosialisasi. Beda kalau misalnya kalian memanfaatkan search engine di marketplace. Misalnya kalian memanfaatkan search engine di Shopee atau di Tokopedia atau di Bukalapak. Nah, itu baru kalian ya jualan produk. Gimana caranya kalian nyari keyword tentang produk? Kira-kira kalau misalnya mereka ke Shopee katakanlah, mereka nggak mungkin nyari misalnya Shopee atau Tokopedia atau marketplace manapun ya. Mereka nggak akan nyari tips naik gunung katakanlah, tips naik gunung bagi pemula. Nggak akan nyari itu. Mereka akan nyari alat naik gunung. Kayak gitu ya. Nah, baru kalian maksimalkan alat naik gunung di Shopee-nya atau di marketplace-nya. Beda kalau misalnya di YouTube, beda kalau misalnya di Instagram. Mungkin kalau di Instagram atau di YouTube mereka nyarinya tips naik gunung untuk pemula kayak gitu. Kalau di marketplace mereka akan nyarinya langsung alat naik gunung. Nah, itu. Jadi berbeda. Jangan samakan kayak gitu. Oke, nah apakah search engine ini sangat bagus bagi kita sebagai penjual pemula? Sangat bagus menurutku karena aku mengalami sendiri. Aku menggunakan search engine itu semaksimal mungkin sehingga hampir tiap hari itu ada orderan, ada penjualan kayak gitu. Dan itu terjadi di beberapa marketplace, di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, di mana-mana lah. Padahal mungkin kalau misalnya dari hitungan aku nggak punya follower yang banyak kayak gitu, nggak kayak artis-artis yang followernya gede-gede, influencer yang udah gede-gede, nggak. Aku nggak punya follower banyak, tapi order per hari tetap ada. Karena yaitu aku memanfaatkan SEO atau Search Engine Optimization. Jadi aku selalu riset keyword yang apa ya yang kira-kira orang cari di Google, di YouTube, di marketplace, di Instagram, di TikTok, di mana-mana. Aku selalu riset gitu, apa sih yang orang cari? Nah, itu. Nah, itu untuk search engine optimization. Nah, itu beda lagi dengan misalnya ada cara katakanlah kita ngikutin tren atau kita
ikutin challenge atau kita ikutin apa yang lagi viral, itu beda lagi caranya. Karena nggak hanya search engine optimization saja yang aku gunakan, ada banyak sekali cara, tapi khusus di video ini aku bahas tentang search engine optimization. Dan kalau ditanya itu berguna atau enggak, sangat berguna banget, terutama bagi aku sangat berguna banget, terutama juga bagi teman-teman yang mungkin nggak punya follower ya, karena itu syarat search engine optimization itu nggak harus punya follower banyak. Nah, lalu apa dong syaratnya search engine optimization itu bisa maksimal biar kita itu berada di peringkat pertama dalam pencarian? Kalau bisa aku jawab, sebenarnya yang paling pengaruh itu adalah kesesuaian keyword. Yang pertama ya, kesesuaian keyword. Kadang banyak sekali dari orang-orang itu yang nggak mikirin audiensnya, tapi mereka mikirin produknya sendiri. Contoh, ini paling gampang ya, contoh yang sering aku share yang paling gampang. Misalnya kita jualan katakanlah pasta gigi. Nah, pasta gigi merek tertentu katakanlah ya. Oke, kita maksimalkan jualan pasta gigi. Kita nulis keywordnya pasta gigi, hashtagnya pasta gigi. Sementara yang dicari oleh orang itu bukan pasta gigi tapi odol. Ya kita nggak terkonek sana gitu. Atau orang katakanlah mungkin banyak yang nyari sweater itu tulisannya SU. Benernya kan SWA ya, sweater gitu ya. Tapi kebanyakan orang itu nggak nulis sweater tapi sweater. Nah, kalau kita fokuskan di sweater, ya kita nggak akan muncul. SEO kita, search engine optimization kita ya nggak maksimal ya gitu. Karena yang dicari orang bukan itu, gitu loh. Jadi terkadang kita tuh fokus di produk kita sendiri tanpa mengenal lebih dalam target market kita seperti apa, tanpa mengenal audiens kita seperti apa. Itu mungkin kesalahan yang pertama, dan itu sangat berpengaruh banget. Itu yang pertama. Yang kedua adalah relevansi dan konten yang menarik. Relevansi itu maksudnya misalnya kita katakanlah share di Instagram atau di YouTube atau di TikTok atau dimanapun dengan keyword yang kita masukkan. Misalnya keyword kita adalah tips naik gunung bagi pemula. Ya relevansinya kita bikin konten yang sama dengan itu. Ya kita bikin konten sharing tentang tips naik gunung bagi pemula. Jangan kita saking pengennya laku sehingga kita nulis keywordnya tips naik gunung bagi pemula tapi kita isinya jualan produk. Ya jangan kayak gitu, sabar dulu. Jualan itu nggak langsung set kayak gitu. Kalau kayak gitu gila banget, berarti semua orang pasti bakal jualan gitu. Tapi kan enggak. Jualan itu butuh proses untuk mengerti audiens, untuk mengerti. Kalaupun bisa jualan cepat, itu mungkin gak akan bertahan lama ya, mungkin karena dia ngikutin produk yang viral, terus kemudian waktu viralnya redup, ya udah kayak gitu doang kayak gitu. Cuman dari pengalamanku jualan itu proses, jadi nggak hanya satu langsung ini. Oke, tadi ya relevansi dan juga kita harus bikin sesuatu yang menarik bagi calon pembeli. Kita harus tahu keinginan mereka apa, baru kita bikin sesuatu yang menarik kayak gitu. Jadi misal kita bikin konten tips naik gunung bagi pemula. Nah, kita harus bikin konten itu menarik. Mungkin kalau misalnya kita bikin gambar, ya gambarnya didesain sebagus mungkin. Atau kita bikin videonya dibikin semenarik mungkin, biar orang itu tertarik ya gitu. Nah, baru di akhir-akhirnya bikin orang itu penasaran, atau bikin orang itu pokoknya kita di akhirnya itu ibaratnya kalau di ilmu SEO dan sebagainya itu ada call to action, CTA, call to action. Di akhir itu harus ada CTA, call to action, biar orang itu melakukan. Misalnya call to actionnya adalah kalau kalian pengen misalnya kita sudah bagi tips naik gunung bagi pemula, tipsnya ini. Nah, kalau kalian pengen mendapatkan alat-alat naik gunung bagi kalian yang pemula, kalian bisa cek toko kita di Shopee. Kalian bisa cek link di description. Kalian bisa cek link di bio. Nah, itu call to action. Biar mereka setelah kita kasih sesuatu yang menarik bagi mereka bisa melakukan sesuatu setelah itu. Kayak gitu. Oke. Jadi ada banyak sekali runtutannya kalau di SEO. Itu cuman SEO saja ya, tapi untuk jualan maksimal kita nggak bisa memanfaatkan hanya SEO saja. Ada banyak sekali strategi yang perlu kalian pahami lebih lanjut
Jadi kalau misalnya kalian pengen belajar lebih lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan follow aku di sosial media aku di sini dan di YouTube channel aku. Aku nanti akan berbagi tips yang lebih lanjut itu seperti apa, biar hasil penjualan kalian lebih maksimal lagi. BTW, itu yang dinamakan CTA atau Call to Action. Aku barusan melakukan teknik SEO mulai dari awal sampai akhir kalau kalian sadari. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.